Hmm. Oke deh, gini aja. Sekarang ini gue bakal rekomendasiin ada laptop baru sama laptop second, budgetnya 8 jutaan. Mungkin teman-teman bisa pertimbangkan mana yang lebih oke, mana yang enggak ya. Coba nanti komen di bawah gue lihat, dan ya udah, enjoy the video. Intro. Oke, so pertama ini adalah laptop. Dimana ini adalah laptop di budget 8,2 juta ya, let's say 8,3 juta ya. 8,3 juta di sini gua upload Asus TUF F15 ya. Ini FX 506 LH pakai i5 10300H, SSD-nya 512 GB, pakai GTX 1650 Mobile, VRAM 4 GB, layarnya udah 15,6 inci, panelnya IPS udah 144 Hz ya, sebenarnya kayak terjual dari jagonya notebook nih. Ya, jadi di sini kalau gua cek saat dia punya AIO portnya ada satu kali combo audio jack, ada dua USB 3.2, ada satu Type C, ada satu RJ45 ya, ada HDMI untuk outputnya ya, AC adapter plug, sama udah pakai Windows 11 Home ya. Oke, dan ini pakai Windows 11 ya, Windows 11 Home original. 2025 bulan 3, bulan 10 nih, coba. Belum lama ya. Oke, nanti kita bakal cek teardown-nya dulu. Oke, kita bakal cek teardown-nya dulu biar enak. Penyakitnya masih sama ya. Ini kalau kita bahas sedikit ya, dia SSD-nya tuh nempel sama dia punya WiFi adapternya. Jadi kalau misalkan kamu download file yang gede atau copy paste file yang besar, ini SSD lumayan nih, bisa panas juga. Jadinya kalau misalkan ini panas, impact-nya WiFi adapternya mungkin one day bisa error, tuh bisa. Habis itu RAM X506L, oke. Oh, kayaknya dia cuma ada satu slot RAM ya. Untuk speknya dia pakai i5 10300H ya, 4 core 8 thread, TDP 45 watt ya, 4 core 8 thread. Habis itu juga ada UHD grafik juga ya, PCI Express Gen 3, oke lah ya, SSD 6 MB, 2,5 atau 4,5 ya. Habis itu second paling gue dapat 144 Hz ya, IPS Full HD. Habis itu kalau kita cek lagi pakai GTX 1650 Mobile, oke ya. Kalau GTX 1650 Mobile ya, sepaling enggak kita ngebahas dari dia punya VRAM udah 4 GB ya, backstock pocket 1395 up to 1560 pada tahun 2019. Oke, di sini juga untuk PCI Express-nya, bus interface-nya pakai PCI 3.0 K16, oke. Dan di sini kalau gue cek dia ada yang namanya UHD graphics ya. Kalau kita masuk UHD graphics, ini kita ngebahas Intel QuickSync. Jadi Intel QuickSync itu fitur di mana memungkinkan proses encoding, decoding, dan juga transcoding video dilakukan lebih cepat dan efisien menggunakan unit pemrosesan grafis integrasi, yaitu iGPU ya, yaitu memakai UHD grafik dari i5 10300H. Kalau kita ngomongin konteksnya editing itu dulu ya. Ini kalau misalkan second, gue saranin Asus TUF F15 FX 506 LH. Oke. Sekarang kalau baru gue mungkin akan saranin ODM ya. Sekali lagi ini ODM Axio ya. Ini pakai Ryzen 7 6800H, RAM 16 GB, SSD 512 GB. Jadi kalau di sini bedanya apa? Kalau di sini bedanya dia ada discrete GPU-nya, GTX 1650 ya. Kalau di sini posisinya dia mengandalkan iGPU, nanti bakal gue bahas lebih detail ya. Abis itu kalau kita cek di sini ya, pakai Radeon 680M. Nanti kita juga bakal cek untuk teardown-nya juga anyway. Untuk teardown udah RAM-nya 16 GB sodium DDR5 ya. Kalau ini masih DDR4 pastinya ya, DDR3 dan DDR4, oke. Display-nya 14 inci, oke. Full HD 1920x 10 1200.
Coba gua akan cek di website resminya. Axio 7X8 untuk display. Ya, dia nggak sebutin berapa hertz ya, jadi gua nggak tahu nih untuk berapa hertz dia punya layar LCD-nya. Cuma sekali lagi namanya juga brand ODM. Ini spare part dari Cina anyway ya guys ya. Yang produksi Indonesia, spare part dari Cina ya. Kalau menurut gua sih dengan memakai Ryzen 7 6800A 8 core 16 thread, habis itu pakai Radeon 6 80M ya, menurut gua masih oke ya. Cache L3 16MB ya, Gen 420 lens, dan kita ngomongin Axio, secara dia punya garansinya lebih terjamin ya daripada yang ini ya. Kita ngomongin secara garansi atau secara pelayanan after sales-nya Axio gua rasa lebih oke ya. Kita ngebahas Axio tuh garansinya gua udah baca-baca dia itu bagus. Cuma kalau misalkan sampai bermasalah ini laptop, biasanya sih nginepnya agak lama, nginep di service center Axio-nya ya. Habis itu untuk Radeon T 680M ya, ini Radeon 680M ya. Ya ini skor pas makanya di 2381, oke ya. Kita coba cek dia punya tear down-nya dulu. Dia ada 2 slot RAM ya. Kalau yang ini cuma ada 1 slot RAM doang anyway. Ya. Dia ada 2 slot RAM, ini juga udah dual fan konteksnya di sini. Ya. Oke, ini juga udah ada kartu-kartunya di sini, WiFi kartunya, oke. NVMe-nya di sini, jadi dia nggak nabrak. Jadi NVMe-nya sama dia punya WiFi adapter dia nggak nabrak, itu aja sih ya. Kalau gua pribadi, kalau kita fokus sama performance, sama kita ngomongin berani ambil resiko, karena sekali lagi ingat barang second itu gacha pada dasarnya, ya lebih sambil yang inilah ya, Asus TUF F15. Kalau misalkan lu berani ya, ini barang second ya, tapi kita ngomongin secara spek, gue bisa katakan ini lebih oke ya. Oke ya, kalau kita akan gua bandingin, gua akan kasih lihat videonya sedikit ya. i5 10300 sama GTX 1650 sama Ryzen 7 6800 untuk main game, kurang lebih better mana? Oke, so video sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan ya, gua rasa untuk saat ini cari barang second gua rasa lebih bijak ya. Itu aja deh ya. So yaudah, semoga video bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you later, bye bye, ciao, thank you. Dadah.